Pertama-tama Bapak Jaksa Agung izinkan saya mengucapkan selamat Pak atas diangkatnya kembali Bapak di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sebagai Jaksa Agung RI lagi. Saya pikir Bapak adalah sosok yang sangat tepat untuk kembali memimpin Korps Adiaksa karena faktanya berdasarkan survei bulan September 2024 dari Indikator, Kejaksaan Agung RI menjadi lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Atas dasar itu kami apresiasi Pak. Dan hal ini tentu tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari seluruh jajaran Bapak, para jam dan kejati yang senantiasa mendampingi Bapak dan dikelilingi oleh orang-orang hebat Pak. Juga saya apresiasi kehadiran dari seluruh kejati yang hadir pada rapat hari ini. Saya lihat banyak wajah-wajah familiar, orang-orang hebat Pak. Di sini ada Kejati NTT, ada Kejati Sumsel juga di situ dan yang lainnya tentunya. Bapak Jaksa Agung, menurut hemat kami, dari yang kami perhatikan, ada dua pendekatan progresif yang Bapak kedepankan selama ini, selama menjabat menjadi Jaksa Agung. Yang pertama adalah Bapak selalu menegaskan kepada jajaran Bapak untuk mengedepankan prinsip restoratif justice, terutama terhadap perkara-perkara yang bersangkutan dengan masyarakat kecil. Mungkin kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang paling banyak melakukan tindakan restoratif justice, dan kami sangat mengapresiasi hal ini Pak. Bahkan saya usul pimpinan agar kita bisa memberikan julukan atau gelar kepada Bapak Jaksa Agung sebagai Bapak Restoratif Justice Indonesia. Yang kedua Pak, kami juga sangat mengapresiasi prinsip keberanian dan ketegasan Bapak dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kami apresiasi betul Pak upaya Bapak untuk mengembalikan dan menjaga keuangan negara dan menyelamatkan perekonomian negara Pak. Jika saya rangkum, kepemimpinan Bapak ini menunjukkan dua sisi kemanusiaan dan ketegasan yang bisa diaplikasikan secara proporsional. Saya sangat setuju dalam melakukan penegakan hukum ini, kita harus mengedepankan prinsip keadilan untuk masyarakat yang di bawah dan ketegasan untuk masyarakat yang di atas. Tetapi Pak, izin masukan, kami juga berharap prinsip kepastian juga selalu dikedepankan. Pertama saya mau titip soal program swasembada pangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita Pak. Kita sama-sama ketahui Bapak Presiden Prabowo punya concern betul terkait swasembada pangan dan hilirisasi pangan ini Pak. Pesan dari kami agar kejaksaan bisa ikut mengawal dan mendukung kebijakan mulia dari Bapak Presiden kita Pak. Sebab tidak bisa dipungkiri di lapangan pasti akan terjadi banyak trial and error Pak. Sehingga sekali lagi prinsip restoratif justice tersebut agar bisa terus dikedepankan, jangan sampai kita melakukan pemidanaan dengan pendekatan yang bersifat legalistik saja Pak. Siapa tahu banyak pelaku di lapangan yang tidak punya niat jahat, tapi hanya karena tidak ketahuan malah dipidana Pak. Yang kedua terkait Gakumdu Pilkada Pak. Kita sama-sama ketahui kejaksaan berada di dalam satuan tersebut Pak, Gakumdu Pilkada. Kami izin titip juga Pak, agar Bapak terus menghimbau jajaran Bapak memastikan mengawal pilkada ini yang kita sebut pesta rakyat agar menjadi jujur dan adil Pak. Dan sejauh ini kita lihat, kita monitor tidak ada isu bahwa Kejaksaan Agung terlibat dalam hal itu. Dan izin lampor pimpinan Jaksa Agung untuk NTT khususnya tidak ada laporan terkait hal itu sama sekali. Semuanya aman dan tentram Pak, dan saya harap ini bisa terus dipertahankan sampai 27 November. Yang terakhir Pak, berhubung saya wakil rakyat dari NTT, saya menyampaikan beberapa aspirasi dari rekan-rekan mitra jaksa di NTT Pak. NTT ini adalah daerah yang tertinggal Pak, menduduki posisi ketiga di
di daftar provinsi termiskin di Indonesia. Sekitar 20% rakyatnya berada di bawah taraf kemiskinan, Pak. Sehingga aspek penegakan hukum yang adil dan tegas itu menjadi aspek yang sangat penting dalam mengawal pembangunan ekonomi, Pak. Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang sejujur-jujurnya kepada masyarakat kami, Pak. Saya lihat motivasi teman-teman jaksa di NTT ini sangat tinggi, Pak. Dan banyak bibit-bibit bagus di sana, Pak. Tetapi masih juga banyak keterbatasan yang mereka alami di sana dari sisi sarana dan prasarana, Pak, yang mungkin Bapak bisa menjadi atensi juga. Yang pertama dari sisi personil, Pak, kita masih sangat kekurangan, Pak. Saya dapat info penanganan perkara Pitsus di NTT sangat banyak, tapi kekurangan SDM, Pak. Dan juga sebagian besar jaksa yang berdinas di sana itu berasal dari luar pulau, sehingga berdinas di sana hanya sebentar dan harus berpindah ke luar pulau, Pak, sehingga banyak penanganan perkara yang tertunda. Terkait hal itu kami juga mohon atensi Bapak untuk memperhatikan dari sisi rekrutmen, Pak, untuk NTT ini khususnya diprioritaskan Ini hidup. Lanjut aja. Kami hidup. Tes. Hidup. Tes. Hidup ini. Jalan ini. Oh, sederet itu mati. Ini hidup, di sini hidup. Kalau di sayap kanan hidup. Iya. Jangan-jangan sebelah kiri belum bayar pajak tuh. Izin melanjutkan sedikit terkait rekrutmen tadi, Pak, untuk daerah tertinggal seperti NTT. Saya harap Bapak bisa memberikan atensi untuk memprioritaskan rekrutmen terhadap putra-putri daerah, Pak, karena NTT ini memiliki budaya yang sangat kental, Pak, sehingga dalam penanganan kasus-kasus dan pengungkapan kasus-kasus diperlukan jaksa yang benar-benar mengerti terkait kearifan lokal NTT, Pak. Lalu dari sisi dukungan prasarana, NTT ini provinsi kepulauan, Pak. Namun pengadilan tipikornya hanya satu, Pak, di Kota Kupang, di Pulau Timor, Pak. Sehingga untuk mobilisasi para jaksa ini diperlukan anggaran yang cukup tinggi, Pak. Sehingga saya mohon ini juga bisa menjadi atensi Bapak dalam hal penambahan anggaran di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan.